Shalom dan selamat malam. Apa kabar semua? Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat. Mari kita meninggalkan segala aktivitas dan kesibukan kita dan kita memasuki ibadah pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Mari bersyukur untuk setiap kesempatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Mari bersyukur untuk setiap hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan penuh kasih, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Dan mari kita mengangkat suatu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Dan salam dengan kasih kepada Pak Pendeta kami persilahkan. Pertolongan yang kita harapkan adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Untuk melandasi ibadah kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat suatu pujian, Kusuka Menuturkan. Kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Pendeta Eliezer. Dengan kasih kami persilahkan. Rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama-sama dalam kebaktian PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini
Namun sebelumnya itu mari kita mohon tuntunan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau boleh memungkinkan kami untuk bersekutu pada malam hari ini. Kami rindu untuk disapa oleh firman kebenaran-Mu. Dan kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Yang kami percaya bahwa akan membuat kami semakin mendalami, menghayati kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami sekalian. Kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 13. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ayat 6. Baik saya membacanya, rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan boleh mengikutinya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Itulah bagian Alkitab yang telah kita baca. Kitalah yang disebut sebagai orang yang bersuka cita dan diberkati ketika kita sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, kebiasaan merengek itu identik dengan anak kecil. Tetapi tidak tertutup kemungkinan orang dewasa pun seperti anak kecil yang suka merengek. Sedikit-sedikit nangis atau mengeluh ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Kita mengharapkan mendapat teman yang baik dan tulus misalnya, tetapi ternyata dia menusuk kita dari belakang dan suka menjatuhkan kita. Kita mengeluhkan teman kita itu. Bahkan kalau perlu kita membuat status di FB atau Instagram, lalu ditulis besar-besar di situ TMT atau teman makan teman. Supaya apa? Supaya semua orang tahu kalau kita punya teman seperti itu. Nah, pemazmur mengeluhkan tentang pergumulan hidupnya, di mana ia merasakan hidupnya terpojokkan dan tertekan. Kehidupannya berubah ketika ia berhasil mengalahkan Goliat. Saat itu ia mendapat banyak sanjungan dan dieluk-elukkan oleh banyak orang. Sayangnya bahwa Saul sangat iri kepada Daud. Nah, peristiwa ini menjadi awal Daud merasakan tidak nyaman dekat dengan Saul, sebab Saul menggunakan segala kesempatan untuk mau membunuh Daud. Nah, kita tidak tahu persis apa yang dialami oleh pemazmur, tetapi tulisannya menunjukkan bahwa pemazmur sangat mengeluhkan tentang kehidupannya dan meragukan Tuhan.
itu di ayat 2 dari bacaan kita. Di dalam ayat 2 penulis meragukan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak cepat-cepat turun tangan menolongnya. Pemazmur merasa bahwa Tuhan sudah melupakannya. Nah, di dalam ayat 3 pemazmur sudah tidak sabar menghadapi problem kehidupannya. Dan ia terus-menerus melihat kehidupan musuh-musuhnya lebih baik daripada kehidupannya. Tetapi Daud tidak berhenti pada ratapannya. Ia memohon dengan gigih di ayat 4 dan ayat 5 dikisahkan di situ. Di dalam setiap keluhannya, pemazmur masih memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Ia mencurahkan seluruh keluhannya kepada Tuhan. Walaupun ia masih belum melihat pertolongan Tuhan itu seperti apa. Ya. Ia belum melihat pertolongan Tuhan seperti apa dalam hidupnya. Tetapi ia tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Dan pada akhirnya bahwa permohonannya menghasilkan kesegaran di tengah-tengah kesesakan. Ayat 6 dari bacaan kita tadi. Sehingga ia akan terus bersorak dan memuji Tuhan. Karena apa yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kondisi kita saat ini, rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, kita mengeluh kepada Tuhan dan tidak dapat melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Masalah dalam hidup kita tidak kunjung selesai. Padahal kita sudah setia kepada Tuhan. Pergumulan datang silih berganti. Padahal kita sudah rajin berdoa. Padahal kita sudah rajin merenungkan firman Tuhan. Tetapi tidak membawa dampak yang baik bagi kehidupan kita. Terkadang kita alami seperti itu, rekan-rekan pemuda. Ketika kita menghadapi berbagai masalah, marilah kita sampaikan keluh kesah kita itu kepada Tuhan. Kita utarakan semua yang kita rasakan dan kita alami kepada Tuhan. Kita juga tidak lupa harus tetap percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan dalam segala masalah kita. Dan Tuhan akan menolong kita sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih, masalah hidup memang berat dan membuat kita kecewa. Terkadang seperti itu. Tetapi masalah hidup bukan untuk memudarkan iman percaya kita. Melainkan bahwa membuat iman percaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kepadanya kita tetap berharap. Bahwa kita boleh mengeluh kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Tetapi ingat juga bahwa jangan pernah berhenti berharap dan percaya pada pertolongannya yang tepat pada waktunya. Nah, waktu Tuhan itu adalah sempurna. Tidak terlambat, tidak terlalu dini. Bahkan sambil menunggu waktu penyelamatan Tuhan, marilah kita menanti sambil memuji Dia. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ia mampu menolong kita di tengah-tengah segala persoalan kita. Dan yang terpenting bagi kita adalah pergumulan yang kita alami. Bawalah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan Ia akan mengasihi kita. Ia mengasihi saya, Ia mengasihi saudara-saudara sekalian. Karena itu, mari bawalah pergumulan kepada Tuhan. Baik itu pergumulan dengan keluarga, baik itu hubungan dengan teman, atau juga mungkin ada dengan teman spesialnya. Bawalah pergumulan itu kepada Tuhan. Atau pergumulan di dalam studi, pekerjaan, atau dalam persekutuan di PPGT misalnya, bawalah kepada Tuhan. Bahkan pergumulan yang kita alami saat ini dengan pandemi COVID-19 sungguh membuat kita semakin risau, tetapi hal itu tidak akan menyurutkan semangat kita menjalani kehidupan kita. Dan dengan meratap dan memohon pertolongan Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan kelegaan dan sukacita bagaikan menenggak kesegaran di padang gurun. Roh Kudus akan menuntun kita. Amin.
Sungguh begitu indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita berharap kepada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat suatu pujian Engkaulah harapan. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan Ulangi pujian kita sekali lagi. dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Untuk doa syafaat kami persilakan Bapak Pendeta. Mari kita bersatu hati dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, Allah yang sungguh menyatakan kasih dan kemurahan kepada kami sekalian. Jikalau pada malam hari ini kami dimungkinkan untuk boleh berbakti kepadamu, bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Semua itu karena anugerah kasih Tuhan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, melalui bakti kami saat ini, kami semakin menghayati bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Karena itu firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, bahkan puji-pujian yang telah kami panjatkan kepadamu, biarlah semakin berbau harum di hadapan Tuhan. Dan firman-Mu mengajak kami untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup dengan tetap tekun di dalam Tuhan, tetap tekun berdoa, tetap tekun untuk percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah yang telah boleh kami laksanakan saat ini. Dan kami pun bersyukur juga untuk saudara-saudara kami atau rekan-rekan kami, pemuda-pemudimu yang boleh mengalami kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehingga boleh bertambah usia pada minggu-minggu ini. Ya Tuhan, sempurnakan sukacita yang dialami.
Juga kami berdoa buat rekan-rekan pemuda-pemudimu yang mungkin berada dalam pergumulan karena sakit penyakit. Sekiranya Engkau ya Tuhan yang akan memberkati mereka, sehingga mereka diberi kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi alat yang Tuhan pakai, menyatakan kuasa kasih-Mu saat ini lewat kebaktian ini. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami dalam pelayanan ini, Tuhan kiranya memberkati. Dan biarlah talenta-talenta yang kami miliki, kami persembahkan hanya untuk Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pengurus PGT-Mu di Jemaat Lanraki Beringkanaya, Engkau kiranya tetap memberkati mereka. Bahkan juga seluruh anggota PPGT yang ada di Jemaat Lanraki Beringkanaya, berkati mereka sekalian. Bahkan berkati yang mungkin tidak sempat berlibur pada masa-masa ini karena masa pandemi COVID dan harus di rumah saja. Tuhan kiranya tetap memberkati mereka semua. Bapa di sorga, juga kami berdoa buat negara kami, bangsa Indonesia, pemerintah, dan juga semua yang memberi diri di dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Engkau kiranya memberkati kekasih-kekasih kami, dokter, para medis yang menjadi garda terdepan. Bahkan ya Tuhan, bagi kami sekalian, biarlah kiranya kami tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga jarak, untuk memakai masker, dan kami tetap mengalami kasih Tuhan sekalipun harus mengikuti atau harus hidup di masa new normal. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau pun akan memberkati dan melindungi kami sekalian di dalam menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Ini permohonan kami, ungkapan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia sendiri mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan, kita berdiri dan kita lakukan bersama Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Utus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Pergilah
dan jalanilah kehidupan kamu sekalian dengan tetap bersandar kepada Tuhan, dan jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.